Jujur-jujuran, 10 barang yang bikin saya stres setiap kali melihatnya. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Dan kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Semoga semuanya sehat selalu ya. Kadang kita ngerasa capek bukan karena kerjaan nambah, tapi karena mata kita nggak pernah benar-benar istirahat. Rumah yang harusnya jadi tempat recharge malah berubah jadi reminder hal-hal yang belum kelar. Tiap lihat sudut tertentu, hati langsung komentar sendiri. Ini kok nggak selesai-selesai sih? Dan disitulah stres ibu rumah tangga sering lahir, diam-diam, rapi di luar, ribut di dalam. Pembahasan ini penting banget karena kondisi sekarang rumah makin multifungsi. Jadi kantor, jadi sekolah, jadi gudang emosi, jadi tempat sembunyi sambil bilang ke anak, "Ibu cuma duduk ya." Tapi pikirannya keliling komplek, barang-barang kecil yang kelihatannya sepele, ternyata bisa bikin kepala penuh. Karena otak kita kerja terus tiap lihat visual berantakan. Ada teori yang namanya cognitive load, yang bilang semakin banyak rangsangan visual, semakin cepat mental kita lelah, dan ibu-ibu itu juaranya multitasking jadi bebannya double, bonus senyum tipis, sambil nyapu. Makanya daftar barang yang mau dibahas ini bukan soal rapi estetik, tapi soal waras. Ini bukan ajakan buang-buang, tapi ajakan sadar. Karena kalau tiap hari kita hidup di antara barang yang bikin hati mendesah, jangan heran kalau hal kecil bikin emosi naik. Jadi sebelum bilang ibu sensian, mungkin yang sensian itu rumahnya, dan kita cuma korban visual yang terlalu setia. Barang pertama itu tumpukan barang serba mungkin yang isinya campur antara niat baik dan penundaan. Biasanya numpuk di pojokan atau di atas kursi yang sudah pensiun dari fungsi aslinya. Isinya mulai dari kabel yang entah punya siapa, botol kosong yang katanya mau dijadikan pot tanaman, sampai barang promo yang sebenarnya kita sendiri lupa dapat dari mana. Setiap lihat rasanya kayak ditanya hal sensitif, mau diberesin capek, mau diabaikan tapi hati panas. Ini tipe barang yang bikin ibu-ibu merasa gagal tiap lewat karena rumah terasa nggak pernah selesai, walau sudah capek beberes. Barang kedua adalah kardus kosong bekas belanja online yang awalnya disimpan dengan niat mulia biar bisa dipakai lagi, tapi realitanya numpuk. Jadi tembok tipis yang tiap kali mau disingkirin selalu bilang, "Tunggu dulu, masih bagus." Padahal sudah penyok, lembab, dan berdebu. Ini bukan soal kardusnya, tapi tentang kebiasaan belanja impulsif yang akhirnya kita simpan sebagai bukti. Tiap lihat kardus itu rasanya seperti di roasting sama diri sendiri. Ingat harga diskon, tapi juga ingat saldo yang menangis. Barang ketiga itu perabot kecil, tapi jumlahnya kebanyakan. Vas kecil, rak kecil, kotak kecil. Semua lucu satu-satu, tapi kalau dikumpulin, jadi kayak pameran barang serba ada. Niat awalnya pengen rumah estetik ala foto Pinterest. Tapi kenyataannya malah bikin meja penuh dan susah dibersihin. Setiap lap harus geser ini itu. Akhirnya ibu-ibu cuman ngelap bagian pinggir sambil bilang, "Nanti aja yang tengah." Ini tipe barang yang kelihatannya nggak salah, tapi bikin capek mental. Barang keempat adalah barang rusak, tapi disayang. Kursi yang bunyinya protes tiap didudukin, laci yang harus ditarik pakai emosi, atau hanger bengkok yang masih dipakai karena sayang. Tiap hari kita kompromi sama barang ini, bilang ke diri sendiri, masih bisa dipakai kok, padahal setiap interaksi bikin kesel kecil yang numpuk. Ini seperti hubungan toksik versi perabot rumah tangga, nggak putus tapi bikin lelah. Barang kelima adalah mainan anak yang sudah lama nggak disentuh, tapi tetap disimpan karena kenangan. Dulu anak tertawa main ini. Sekarang anaknya sudah pindah ke layar gadget. Mainannya cuma jadi penghalang sapu. Tiap lihat mainan itu rasanya campur aduk antara rindu dan pengap.
Mau dibuang rasanya bersalah, tapi disimpan bikin rumah sempit. Akhirnya ibu-ibu terjebak di antara kenangan manis dan lantai yang susah dibersihin. Barang keenam adalah hiasan dinding yang warnanya sudah pudar. Dan energinya juga ikut pudar. Dulu lucu dan bikin senyum. Sekarang tiap lihat malah terasa tua dan kusam, tapi nggak dicopot. Karena mikir sayang, atau males mikir penggantinya. Padahal tiap hari mata kita lihat itu, ini contoh nyata kalau visual rumah bisa ngaruh ke mood. Dinding capek, bikin hati ikut capek. Barang ketujuh adalah peralatan dapur double yang katanya buat cadangan tapi ujungnya bikin laci macet. 2 blender padahal bikin jus sebulan sekali, 3 wajan, tapi masaknya menu yang sama, 4 spatula tapi tetap pakai yang itu juga, ini bukan soal alatnya tapi soal rasa aman palsu. Seolah dengan punya banyak kita siap, padahal yang siap itu cuma dapur buat berantakan. Barang ke-8 adalah tas plastik dan goodie bag yang disimpan demi hemat dan niat baik. Padahal tiap buka lemari isinya kayak laut plastik, mau dibuang merasa berdosa sama lingkungan, mau disimpan bikin sesak. Akhirnya tas-tas itu jadi simbol dilema emak-emak modern. Antara pengen bijak tapi rumah jadi korban, dan setiap kali ambil satu, yang lain malah jatuh semua. Barang ke-9 adalah tumpukan kertas lama yang kita sendiri lupa fungsinya. Nota belanja, buku catatan, selebaran, semua disimpan karena takut salah buang. Padahal kertas itu sudah nggak relevan, tapi masih makan tempat dan debu. Tiap lihat tumpukan ini, rasanya kayak ujian hidup. Buang takut nyesel, simpan bikin rumah penuh, akhirnya ditunda terus sampai lupa lagi. Barang ke-10 adalah barang titipan. Titipan saudara, titipan kenangan, titipan rasa nggak enakan. Ini yang paling berat, karena bukan cuman barangnya yang makan tempat, tapi juga perasaannya. Setiap lihat barang ini rasanya ingat janji yang belum ditepati atau batas yang nggak berani dipasang. Rumah jadi gudang emosi dan ibu-ibu jadi capek bukan karena beberes, tapi karena menahan perasaan sendiri. Di titik ini kita sama-sama sadar kalau yang bikin berat itu bukan debunya, tapi ceritanya. Bukan banyaknya barang, tapi banyaknya beban di kepala. Rumah jadi seperti album kenangan yang kebanyakan lagunya sedih, padahal niatnya mau playlist santai sore. Dan lucunya barang-barang itu diam aja, tapi efeknya bisa bikin ibu pengen rebahan sambil mikir hidup. Pelan-pelan aja. Nggak perlu langsung jadi rumah majalah, cukup jadi rumah yang bikin bahu turun dan napas lebih panjang. Karena ibu itu bukan mesin beberes, ibu itu manusia yang butuh ruang. Dan kadang membereskan satu benda itu sama dengan menyelamatkan satu emosi. Kalau capek, ya istirahat dulu. Kalau bingung, ya ketawa sedikit. Toh, rumah ini bukan lomba cepat rapi sedunia. Siapa tahu dari satu sudut yang dilepas hari ini, hati ikut longgar besok pagi. Dan dari rumah yang lebih ringan itu muncul versi ibu yang lebih tenang, lebih sabar, dan lebih sering senyum tanpa alasan. Karena ternyata bahagia itu bukan nambah barang, tapi mengurangi yang bikin sesak. Dan kabar baiknya itu bisa dimulai kapan aja, bahkan setelah video ini selesai. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam semangat, Bunda semua!